Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan saya ke sini ingin mewawancarai tentang beberapa hal sebagai syarat untuk menyelesaikan karya nyata tugas dari program masing-masing P3K angkatan 2. Baiklah, silakan Bu. Kita mulai ya Bu. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana Ibu biasanya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Biasanya saya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut melalui situasi dan kondisi ya, atau lebih misalnya tentang kepentingan pertahanan. Ketika ada kepentingan siswa yang masing-masing bahkan bertentangan dengan kebijakan sekolah. Seperti itu. Oke, pertanyaan saya yang kedua ya Bu ya. Ya, silakan. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya cenderung mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai sekolah dalam pengambilan keputusan. Saya juga berdiskusi dengan rekan-rekan atau dengan manajemen sekolah untuk mencari solusi yang lebih baik, yang mungkin lebih sesuai dengan kasus anak-anak tersebut. Jadi dalam pengambilan keputusan itu Ibu kayaknya ini kerjasama dengan ini ya, sama yang lainnya ya bukan? Ya, dengan rekan-rekan. Ya Bu ya. Pertanyaan saya yang ketiga ya Bu ya. Pertanyaan saya ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Biasanya mulai dengan mengumpul informasi dan data yang relevan tentang kasus tersebut. Kemudian saya mempertimbangkan nilai-nilai moral yang terlibat dan mencari solusi yang penting sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Saya juga melibatkan semua pihak. Saya ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Biasanya mulai dengan mengumpul informasi dan data yang relevan tentang kasus tersebut. Kemudian saya mempertimbangkan nilai-nilai moral yang terlibat dan mencari solusi yang penting sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Saya juga melibatkan semua pihak yang terlibat untuk mendapatkan sudut pandang yang mungkin lebih baik seperti itu. Jadi saya tidak mengambil keputusan sendiri, harus mendengar lagi pendapat-pendapat dari rekan-rekan yang lain. Berarti ini ya Bu ya, kesannya bagus nih Bu ya. Insya Allah. Pertanyaan saya yang keempat ya Bu ya. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Saya menemukan bahwa keterbukaan, kerjasama, dan pemahaman
mendalami terhadap nilai-nilai sekolah, sangat membantu dalam mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, berdiskusi dengan rekan-rekan dan mendengarkan pendapat mereka juga sering menghasilkan solusi yang mungkin lebih baik dari rekan-rekan tadi. Seperti itu. Berarti itu kayak dirapatkan dulu kah? Seperti itu kah? Ya, tidak perlu dirapatkan, tapi kita perlu hanya kumpul-kumpul gitu kan. Nah, kita tanyakanlah, kita diskusikan. Misalnya ada kasus seperti ini, nah kita tidak langsung mengambil keputusan sendiri, kita tanyakan, oh kalau begini seharusnya kita seperti apa, gitu kan. Kita cari yang terbaik, seperti itu. Oh, iya. Baik ya, kita lanjut ya Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Saya biasanya tidak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Saya percaya setiap kasus itu memiliki kompleksitas dan memerlukan waktu yang berbeda untuk mempertimbangkan dengan seksama. Jadi seperti itu ya, kita tidak langsung mengambil keputusan seperti itu. Mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir kali ini ya. Sebelum kita simpulkan gitu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus lain? Saya merasa bahwa dukungan dari rekan-rekan dan manajemen sekolah sangat membantu dalam mengidentifikasi keputusan. Selain itu, memiliki panduan nilai-nilai sekolah dan prinsip-prinsip moral yang jelas juga merupakan faktor pendukung yang penting. Jadi ada pedoman-pedoman atau prinsip moral yang jelas dari sekolah tersebut. Seperti itu. Nah, jadi kita ambil yang terbaik. Iya. Kalau kita sedikit, baik Ibu ya, terima kasih. Mungkin dari hasil wawancara dengan Ibu, Kepala Sekolah Yayasan Cahaya Bengawan, saya dapat menarik beberapa pembelajaran yang berharga tentang pengambilan keputusan dalam dilema etika ini. Ada 4 poin yang saya dapati lah ya Ibu ya. Jadi pertama, pentingnya nilai-nilai moral dalam pengambilan keputusan. Guru tersebut menekankan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika dalam menghadapi kasus dilema etika. Nah, yang kedua, keterlibatan semua pihak terkait ya. Melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu memperoleh sudut pandang yang lebih luas dan solusi yang lebih akurat. Terus yang ketiga, fleksibilitas dalam penyelesaian kasus. Tidak adanya jadwal kaku dalam menyelesaikan kasus dilema etika mengindikasikan ya bahwa setiap kasus memerlukan pertimbangan yang unik dan tidak bisa dipaksakan pada batas waktu tertentu. Dan yang keempat, dari wawancara kita tadi, dukungan dari lingkungan sekitar, dukungan dari rekan-rekan
dan manajemen sekolah sangat penting dalam memberikan keyakinan dan dukungan saat pengambilan keputusan sulit. Nah, dari refleksi ini saya belajar pengambilan keputusan dalam dilematika memerlukan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai moral, kerjasama, dan keterbukaan untuk mencapai solusi yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Seperti itu ya Bu ya? Iya, seperti itu. Jadi kita mengambil keputusan sesuai dengan suara terbanyak, itu yang lebih baik. Jadi kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Oh seperti itu ya Bu ya. Oke. Ya, baik ya Bu ya, terima kasih Bu ya atas waktunya. Sedikit tentang ini karena dengan ini saya juga dapat apa namanya Pengalaman dapat lebih berarti. nah ya seperti itu ada pengalaman yang lebih berarti ya. Terima kasih banyak dan saya mengganggu waktunya ya Bu. Iya, saya juga terima kasih karena Ibu mau mewawancarai saya. Nah, seperti itu, mudah-mudahan apa jawaban-jawaban saya itu bisa bermanfaat buat Ibu. Terima kasih juga. Terima kasih ya Bu ya. Saya saling